Jadi ini membuat kita agak lama karena memang ada durasi yang diperiksa itu kan ada 32 menit. Itu benar-benar detail diulang-ulang, tiap detik benar-benar diteliti dengan cermat. Akhirnya ini menyimpulkan sampai 46 pertanyaan ya. 64 pertanyaan. 64 atau 46 46? 46 pertanyaan. Namun mohon maaf saudara-saudara rekan-rekan media, kami tidak etis untuk membuka secara detail apa daripada isi pertanyaan tersebut. Namun saya akan formulasikan dari secara gamblang dari tiga posisi. Yang pertama tadi diminta keterangan itu adalah terkait mulai daripada proses pembuatan video YouTube sampai selesai. Kedua, yang sangat lama tadi itu adalah dalam proses pemeriksaan di dalam durasi yang 30 menit itu daripada YouTube tadi. Ketiga adalah setelah beredarnya dan viral ini YouTube ini. Jadi itu yang bisa kami berikan sebagai intinya. Namun kalau secara detail mungkin kalau rekan-rekan media mau pengen mengetahui langsung saja kepada penyidik karena kami tidak punya kapasitas untuk itu dan itu tidak etis itu untuk kami yang untuk memberikan keterangan tersebut. Pertama sih saya apresiasi buat penyidiknya, Mas Baron, Mas Nugroho, baik sekali. Terus juga kepada kanitnya memberikan saya kesempatan untuk makan, sholat, mengingatkan saya sholat. Terus juga saya tidak pernah kehausan, minum terus banyak, terus diberi kesempatan untuk ke kamar kecil. Itu saya sangat senang sekali. Dan saya juga di sini diperiksa merasa sangat nyaman. Enggak sih, saya tenang-tenang saja menjalani ini semua. Saya tenang kok, saya tenang. Dan mungkin saya tambahkan dari awal sebelum sampai panggilan ke kita begitu ada laporan itu kita sudah katakan dan Gali juga sudah katakan bahwa Gali akan sangat kooperatif terhadap proses penyidikan ini dan sangat mendukung supaya ini penyidikan ini tepat berlangsung supaya kelihatan nanti titik terang sesungguhnya bagaimana seperti kasus ini yang bergulir di dalam media. Untuk statusnya sendiri sekarang apa, Bang? Statusnya sebagai saksi terlapor. Untuk yang itu udah dilakukan. Kita udah lakukan sebelum ada laporan. Sebelum ada laporan kan saya sudah ketemu sama Sony. Jadi dalam hal pertanyaan tadi apa gengsi, sebenarnya nggak ada gengsi di dalam hal ini karena dalam klien kami ini karena apa? Sebelum ada laporan pun itu sudah langkah-langkah itu sudah dilakukan. Bahkan saya mengirimkan surat kepada saksi. Kalau saya sih sebagai warga negara baik memenuhi panggilan terhadap penyidik ataupun kepolisian ya saya jalanin. Saya jalanin dulu prosesnya, jadi nggak ada masalah ya. Karena itu panggilan dari institusi dan emang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan baru saya bersalah di situ. Jadi nggak mau. Oh, kalau Niki mah pasti ngebelain perempuan ya. Masa perempuan bilang ikan asin? Dia boleh bantunya lu nggak? Kan nggak boleh, apalagi udah pernah jadi suami istri, ada anak. Istilah, maksud gua mau itu benar ataupun nggak benar, ya sebagai laki-laki yang pernah bersama, apalagi gue tahu banget ya dulu kan semua yang bayarin tuh virus deh. Gitu ya harusnya nggak ngucap kayak gitu sih. Berdua cocok lah, sama-sama. Mungkin karena kehidupan ini kan tiap tahun kan semua bahan baku belanjaan kan pada naik gitu kan. Jadi kalau nggak bikin begitu kan nanti dia sepi kayak gitu ya, dimaklumin aja sih. Kalau melawan orang
gue gila ya, tapi gue gila pada tempatnya, dan gue tahu kapan gue harus gila, kapan gue harus normal, kapan gue bisa menempatkan diri gue. Tapi kan kalau mereka ini kan gilanya kan memang dari sononya gitu. Oke, memiliki. Jadi agak ribet ya kalau melawan dunia kehaluan gitu. Kalau gue kan pengen yang real. Lu panggilan baru. Pengacara yang gue kenal itu pengacara hebat ya, pengacara beneran semua gitu. Apalagi pengacara gue Bang Fahmi ya kan, itu kan juga pengacara. Gue bingung, kok orang-orang di sekeliling gue yang pengacara nggak ada yang ngelaporin gue, kok orang-orang itu malah ngelaporin gue ya. Ya udah, berarti kan ketahuan tuh siapa yang ada otaknya, siapa yang enggak. Tapi lu risih nggak sih lu dilaporin? Udah biasa dilaporin polisi, ya Allah. Nggak apa-apa, laporin aja. Akan menyikapi? Kalau dia ngelaporin berarti dia ngerasa goblok dong. Berarti dia merasa nggak punya otak dong. Kalau gue kan, kalau mau lihat kata-kata gue yang udah di capture banyak sama akun-akun gosip, kan gue tidak menyebutkan seluruh lawyer Indonesia. Gitu. Nggak apa-apa, laporin aja. Tapi kan gue merasa tersindir. Lumayan lah, endorse gue kenceng. Gue nggak kenal wajah-wajah orang itu, nggak pernah juga gue lihat menangani kasus apa-apa segala macam. Karena yang gue kenal tuh emang pengacara hebat semua, Pan Paris, Bang Fahmi, ada Peter Sihombing, ada banyak lah gitu kan. Emang terus ada Aulia pengacara juga. Banyak yang suka memang bener-bener nanganin kasus dan gak gila-gila pansos gitu. Jadi kalau dia memanfaatkan momen situasi dan kondisi seperti ini ya sah-sah aja, nggak apa-apa. Toh juga bayarannya masih ya bisa gue injek lah. Berarti bisa dibilang mereka cari panggung. Cari panggung ya, ntar gue bikinin deh panggung satu-satu. Kan gue orang kaya. Kan dia udah nyebut nama gue, justru gue lagi nunggu laporannya. Keseret-seretnya udah biasa, ntar lihat aja, kelar udah. Kan lo tau gue, kalau gue kan lebih suka diserang duluan. Nanti udah kelar semua baru gue serang balik. Tapi nggak ada kekhawatiran? Enggak dong, masa Nyai khawatir sama sampah-sampah begitu? Enggak lah. Kalau saya pribadi, saya datang di sini atas nama amanah kedua orang tua saya. Jadi bukan atas amanah dari orang lain, dari Bang Sandi atau dari siapapun, tapi atas amanah dari kedua orang tua saya. Bahwasannya saya mencoba untuk meminta kepada pihak penyidik untuk adanya mediasi. Bisa nggak gitu adanya mediasi kepada pihak mereka. Dan segala sesuatunya intinya amanah aja yang lebih saya, itikat baik saya. Apa yang saya lakukan untuk kedua orang tua saya. Gitu kan, segala sesuatu ada prosesnya, Mas. Ada caranya gitu, nggak langsung tiba-tiba asal selesai begitu sih. Apalagi saya punya lawyer. Dan di sini mau nggak mau ya lawyer saya harus saya sertakan untuk masalah ini. Nggak bisa begitu saja tiba-tiba langsung damai, cabut gitu kan. Ini harus ada proses. Pribadi saya datang untuk orang tua saya tanpa syarat. Jadi saya nggak mau bicara orang lain, saya hanya berbicara tentang diri saya yang saya sudah pernah laporkan dia. Karena laporan pun bukan hanya dari diri saya pribadi ya Mas, tapi saya ngelapor pun juga saya sudah atas nama kedua orang tua saya. Begitupun saya pun mencabut laporan juga atas nama kedua orang tua saya. Tapi ketika komunikasi kalau saya sama ibunya baik ya, komunikasi kemarin itu aja pas waktu meninggal. Selebihnya tidak ada komunikasi lagi, selebihnya komunikasi saya dengan ibu saya. Jadi kenapa saya memutuskan seperti ini? Saya bahkan teman-teman pasti mengenal saya seperti apa. Tiba-tiba saya harus seperti ini. Karena salah satunya saya punya ibu satu-satunya yang harus saya jaga. Jadi saya lebih baik kehilangan apapun, tapi untuk yang satu ini saya cuma minta kepada Allah untuk menjaga ibu saya dengan baik dari hal-hal apapun gitu. Siapa yang bisa menjaga? Cuman seorang anak. Karena ibu saya tidak punya harta apapun kecuali anak-anaknya itu.
nanti kita lihat. Orang tenang itu tenang aja, masih ada Allah dan ibu saya. Jadi gak usah terlalu gimana-gimana, santai. Bagi saya ini masalah kecil, biarin aja, gak usah dibesar-besarkan. Jadi bagi saya, ya saya nikmati semua proses. Negara yang baik, proses yang berlaku itu kan pasti kan polisi sudah tahu yang terbaik seperti apa. Jadi saya ikuti aja prosesnya. Semuanya doakan supaya baik. Tapi kalau dia Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.